Inilah Megatron yang benar-benar kita kenal. Sosok yang lahir dari tekanan, ditempa oleh rasa sakit, dan selalu muncul di saat bangsa ini paling membutuhkannya. Di lapangan, ia berdiri bukan sekadar sebagai pemain, tapi sebagai penjaga harga diri merah putih. Penuh semangat, penuh optimisme, dan penuh emosi. Semuanya meledak bersamaan usai ia mencetak poin krusial di akhir set untuk kemenangan Indonesia. Sorak tak hanya datang dari tribun, tapi dari jutaan hati yang ikut bergetar menyaksikan perjuangannya. Momen ini seakan membawa kita kembali ke masa lalu, ke saat Mega masih berseragam Red Sparks ketika ia berulang kali menjadi penentu kemenangan di detik-detik paling menegangkan. Saat poin Jus memanjang tanpa ampun, bahkan pernah mencetak rekor 36-38 poin di kerasnya kompetisi V-League Korea Selatan. Dulu, kita sering dibuat menahan napas, jantung berdegup tak karuan persis seperti malam ini. Deg-degan setengah mati, tapi selalu ada keyakinan kalau Mega masih berdiri, harapan belum mati. Dan malam ini, keyakinan itu kembali terbukti. Inilah yang kita inginkan. Meski jantung rasanya tak aman, tapi ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan saat melihat Mega mengeluarkan 1000% kekuatan aslinya. Setiap loncatan adalah perlawanan, setiap smash adalah teriakan jiwa, setiap poin adalah bukti bahwa ia tak akan menyerah, bahkan ketika tubuhnya dipaksa menahan lelahnya hantaman demi hantaman. Jujur saja, Mimin sampai merinding dan terharu melihat Mega seperti berjuang sendirian, mati-matian, menggendong beban yang begitu berat di pundaknya. Rasanya tak tega melihat fisiknya terus dihajar hanya demi merebut 2 poin akhir kemenangan. Namun ia tetap maju, tetap berdiri, tetap memimpin. Bukan karena yang lain lemah, tetapi karena kekuatan Filipina begitu luar biasa. Dan di momen itu, hanya Mega yang mampu menandingi keganasan mereka. Bola terus mengarah ke Mega, bogeman super keras terus meledak di panggung perebutan juara 3 itu. Ia bukan hanya bermain untuk menang, ia bermain untuk memberi contoh, untuk mengangkat mental, dan untuk menjaga mimpi para pemain muda yang berdiri di sekelilingnya. Dan disinilah kisah pahlawan itu mencapai puncaknya. Inilah Mega bintang kita, Ratu Voli Indonesia, sosok senior yang menggendong skuad muda, membimbing dengan keberanian, dan menuntun mereka meraih pencapaian fantastis. Juara 3 SEA Games 2025 Thailand. Sebuah podium yang bukan sekedar medali, tapi simbol kebangkitan, simbol perjuangan, dan simbol bahwa masa depan voli Indonesia berada di tangan yang tepat. Ia mungkin kelelahan, ia mungkin terluka, namun semangatnya menyala lebih terang dari apapun. Dan inilah kisah yang akan kita kenang, kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada bangsa. Dan berikut ini ulasan selengkapnya bagaimana seorang atlet kebanggaan bangsa bekerja keras mewujudkan target dari negara yang diemban di pundaknya. Jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan hashtag Megatron menyala. Dan selamat menyaksikan. Ledakan Megawati DKK berakhir manis, Indonesia mengalahkan prediksi untuk jaga tradisi medali. Tim nasional bola voli putri Indonesia tampil luar biasa untuk menang pada laga perebutan tempat ketiga SEA Games 2025.
Indonesia sukses melakukan pembalasan dendam untuk merebut medali perunggu saat bersua Filipina Senin 15 Desember 2025. Megawati Hangestri Pertiwi DKK berhasil menjaga tradisi meraih medali Timnas Voli Putri Indonesia sejak SEA Games tahun 2007. Datang dengan rekor kelam sebagai juru kunci CAV League 2024 dan 2025, Indonesia mampu mengalahkan Filipina yang turut menjadi mimpi buruk akhir-akhir ini. Setelah 5 laga tak pernah menang atas Filipina, Indonesia menang 3-1, 28-26, 13-25, 30-28, 26-24 untuk medali perunggu. Jalannya pertandingan, Indonesia membuka laga cukup baik dengan mencetak 2 poin untuk membuka keunggulan. Keunggulan 2 angka bertahan sampai skor 5-3 saat blok Namira Maradanti dan serangan quick Chelsea Berliana menghasilkan poin. Filipina membalikkan keadaan dengan unggul 3 angka pada skor 14-11. Prestasi Alas Pilipas sedang oke hingga mencapai final bareng Vietnam di AVC Nations Cup 2025. Indonesia tidak gentar. Respons positif ditunjukkan saat 5 poin beruntun dicatatkan, 3 diantaranya dari servis ace Namira Maradanti. Anak-anak asuh Marcos Sugiyama balik memimpin dengan skor 16-14 dan memaksa pelatih Filipina Jorge Souza de Brito mengambil jatah timeout. Namun jeda itu tidak mengubah ritme Indonesia. Namira Maradanti kembali mencetak servis ace dengan gaya float alias bola mengambang. Chelsea Berliana yang bersama Rara menjadi penghalau andalan saat kejuaraan dunia U21 2025 tak mau kalah tenjer. Middle blocker terbaik Proliga 2025 tersebut mencatat block point untuk menambah keunggulan menjadi 18-14. Rentetan 7 poin Indonesia akhirnya terhenti setelah spike keras Alisa Jai Solomon tak mampu dibendung Namira Maradanti atau Rara. Filipina mengejar dengan memperkecil ketertinggalan pada 19-20, tetapi spike keras Megawati berhasil membuat Indonesia tetap unggul. Risik Medioku yang berujung overpass memberikan keuntungan untuk Filipina menyamakan skor pada 22-22. Bahkan Indonesia balik tertinggal setelah serangan quick Rara berhasil diblok dengan baik oleh pemain lawan. Serangan yang dilepaskan Megawati kembali menjadi pembeda setelah menghasilkan touch out untuk menyamakan skor lagi menjadi 23-23. Namun spike dari Megawati setelahnya berhasil diblok dengan sempurna oleh Eya Laure untuk menghasilkan set point Filipina 24-23. Berikutnya, giliran Megawati yang melakukan blok sukses terhadap spike Laure untuk mengakhiri rally dan memaksa deuce pada 24-24. Net touch Indonesia membuat Filipina unggul lagi. Spike Megatron yang sering jadi pembeda di momen genting menyelamatkan Indonesia dengan deuce 25-25. Filipina melawan dengan spike Michaela Belen, namun Chelsea Berliana dapat menutupnya untuk set point 26-25 bagi Indonesia. Saat butuh 1 poin lagi, servis Megawati justru memanjang keluar. Kesalahan segera dibayar opposite andalan dengan spike keras yang menghasilkan keunggulan lagi. Blok kokoh Chelsea Berliana di akhir pertandingan akhirnya membawa Indonesia merebut set pertama. Pada game kedua, permainan Indonesia justru turun drastis hingga harus kalah dengan 12 poin dan membuat Filipina menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada game ketiga, para pemain Indonesia kembali tampil solid. Perubahan dilakukan pada posisi outside hitter dengan Ersandrina de Vega digantikan pemain muda Naisha Putri Pratama. Indonesia membuka laga dengan keunggulan 5 angka pada skor 7-2 dan kemudian bertahan sampai skor 9-4. Namun Filipina mulai mengejar dengan memperkecil ketertinggalan pada 10-12 setelah attack error dari Megawati yang memanjang keluar. Keunggulan 5 poin Indonesia di awal laga akhirnya disamakan pada 12-12 lewat spike keras yang dilepaskan Angel Canino. Spike lurus Megawati merespons untuk membawa Indonesia unggul lagi. Block point Megawati kembali memperlebar jarak menjadi 14-12. Kesalahan setter Filipina di depan net memberikan angin segar untuk Indonesia. Spike menyilang Naisha terus memperlebar keunggulan pada skor 16-12. Filipina hampir menyamakan kedudukan lagi setelah mencetak 3 poin beruntun. Akan tetapi Rara dapat menutup spike Solomon. Indonesia unggul 2 angka.
Indonesia menjauh lagi pada skor 20-17 setelah Naisha melancarkan serangan back attack yang sangat baik. Namun Filipina berhasil menyamakan kedudukan pada 22-22 dan kembali memaksa drama deuce hingga 28-28. Attack error pemain Filipina menghasilkan set point keempat bagi Indonesia. Tip ball dari Naisha Putri akhirnya sukses merebut kemenangan.